Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Nafianti dari jurusan Teknik Informatika Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi. Sekarang saya berada di semester 2A dan di sini saya akan memaparkan mengenai final project saya, yaitu Interpolation Search. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih Interpolation Search. Interpolation Search adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan nilai yang tidak diketahui yang terletak di antara nilai data yang diketahui. Interpolation Search sangat berguna dalam prediksi nilai yang tidak diketahui, seperti dalam analisis tren, konstruksi data baru, dan penggunaan fungsi yang lebih sederhana untuk fungsi yang kompleks. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah daripada Interpolation Search. Interpolation Search terinspirasi dari konsep interpolasi dalam matematika yang digunakan untuk memperkirakan nilai antara dua titik yang sudah diketahui. Algoritma ini mulai mendapatkan perhatian pada paruh kedua abad ke-20, terutama dengan munculnya kebutuhan untuk pencarian cepat dalam dataset besar yang diurutkan. Publikasi awal yang menjelaskan konsep ini muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Langkah-langkah dalam Interpolation Search. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah elemen dalam array. Biasanya, elemen dalam array pada Interpolation Search ini harus data yang sudah terurut. Kedua, menginisialisasi nilai awal low menjadi 0 dan akhir high menjadi min 1. Ketiga, menghitung posisi tengah mid menggunakan rumus interpolasi. Rumusnya adalah pos sama dengan low ditambah key dikurang data low dikali high dikurang low dibagi data high dikurang data low, di mana key adalah nilai yang dicari, data low dan data high adalah nilai pada indeks dan akhir array. Keempat, bandingkan nilai yang dicari key dengan nilai di posisi tengah mid. Jika nilai yang dicari lebih kecil dari nilai di posisi tengah, maka high diupdate menjadi min 1. Dan jika nilai yang dicari lebih besar dari nilai yang berada di tengah, maka low diupdate menjadi mid plus 1. Proses di atas dilakukan hingga nilai yang dicari ditemukan dan ruang pencarian menjadi kosong. Jika nilai yang dicari ditemukan, maka fungsi mengembalikan indeks posisi tersebut. Jika tidak ditemukan, maka fungsi mengembalikan min 1. Adapun kelebihan dan kekurangan pada Interpolation Search ini. Kita mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama, Interpolation Search lebih cepat daripada Binary Search dan Sequential Search karena tidak perlu menjelajahi setiap elemen dari array. 2. Interpolation Search hanya dapat digunakan pada array yang telah terurut, baik menaik maupun menurun. Adapun kekurangan daripada Interpolation Search ini, yang pertama, array harus terurut terlebih dahulu untuk menggunakan Interpolation Search ini. Kedua, membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan Binary Search, kurang efisien pada array kecil atau distribusi nilai yang buruk. Adapun perhitungan secara manual dari Interpolation Search. Di sini kita memiliki data array 2, 4, 7, 9, 12, 15, dan 18. Key-nya 15, low 0, high 6, data low-nya 2, dan data high-nya 18. Di sini kita akan mencari mid dengan rumus pos ditambah 0 ditambah 15 dikurang 2 dikali 6 dikurang 0 dibagi 18 dikurang 2. Di sini kita mendapatkan hasil pos 4,8 dan kita genapkan menjadi pos 4. Maka mid berada pada indeks keempat. Baik, karena langkah sebelumnya kita belum menemukan key, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita mendapatkan key 15, low-nya 4, high-nya 6, data low-nya 12, dan data high-nya 18. Di sini kita masih menggunakan rumus mid Interpolation Search untuk mencari mid. Di sini pos ditambah 4 dikurang 15 dikurang 12 dikali 6 kurang 4 dibagi 18 kurang 12 dan mendapatkan hasil pos 5. Maka mid yang berada sekarang ada di indeks ke-5 dan key yang kita cari telah ditemukan pada indeks ke-5.
Baik, di sini saya akan menampilkan mengenai contoh implementasi interpolation search dalam Python. Def interpolation search R, key. Fungsi interpolation search menerima dua parameter, R, array yang sudah diurutkan, dan key, nilai yang dicari. Low sama dengan 0, high sama dengan len, R, min 1. Low diinisialisasi ke indeks pertama array 0, high diinisialisasi ke indeks terakhir array len R, min 1. While low, high, and key, R, low, and key, R, high. Perulangan berlanjut selama low kurang dari atau sama dengan high dan key berada di antara R, low, R, high. If low sama dengan high, if R low sama dengan key, return low, return min 1. Jika low sama dengan high dan nilai pada indeks tersebut adalah key, maka kembalikan indeks tersebut. Jika tidak, kembalikan min 1 yang berarti elemen tidak ditemukan. Interpolation formula, pos sama dengan low ditambah in, key kurang R, low dikali high dikurang low, dibagi R, high dikurang R, low. Rumus ini memperkirakan posisi key dalam array berdasarkan distribusi nilai. If R, pos sama dengan key, return pos. Jika nilai pada posisi pos sama dengan key, maka kembalikan pos. If R, pos lebih kecil daripada key, low sama dengan pos ditambah 1. Else, high sama dengan pos min 1. Jika nilai pada posisi pos kurang dari key, set low ke pos plus 1. Jika nilai pada posisi pos lebih besar daripada key, set high ke pos 1 minus 1. Data array 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, key 15, index interpolation search array key, if index min 1, print F, data berada pada indeks ke, else print data tidak ditemukan dalam array. Array R berisi elemen yang sudah diurutkan, key adalah nilai yang ingin dicari, fungsi interpolation search dipanggil dengan R dan key, dan hasilnya disimpan dalam result. Jika result tidak sama dengan min 1, cetak indeks di mana elemen ditemukan. Jika result sama dengan min 1, cetak bahwa elemen tidak ditemukan. Baik, kesimpulan, interpolation search adalah algoritma pencarian yang dirancang untuk efisiensi dataset besar dan terdistribusi merata. Terinspirasi dari konsep interpolasi dalam matematika, algoritma ini menawarkan peningkatan kinerja signifikan dalam kondisi ideal dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya seperti binary search. Seiring waktu, interpolation search telah menjadi alat penting dalam pengolahan data dan sistem basis data, memungkinkan pencarian cepat efisiensi dalam konteks yang sesuai. Baik, berikut pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Saya Tinu Novianti dari D4 Keamanan Sistem Informasi semester 2A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.